buat kanvasnya sendiri tentang Kani Bakery. Ada saya Mas Reza dan Nina. Nah, untuk visi dan misi dari roti bakery-nya sendiri adalah visinya adalah yang pertama saya menyediakan produk roti yang berkualitas tinggi namun dengan harga yang terjangkau yang bersaing serta memberikan pelayanan terhadap konsumen yang memuaskan. Kemudian untuk visinya sendiri adalah menciptakan tenaga kerja yang ahli dan kompeten serta memiliki impact dan iptek yang kuat. Yang kedua adalah memuaskan konsumen. Yang ketiga adalah menjadi perusahaan yang terdepan di bidangnya. Kemudian yang keempat adalah memperluas lapangan kerja untuk masyarakat sekitar. Sekitar tempat produksi pada khususnya dan masyarakat Indonesia pada umumnya. Nah, untuk customer insight-nya sendiri adalah yang pertama adalah meningkatkan penjualan, yang kedua adalah meningkatkan jumlah pendapatan, yang ketiga adalah menekan biaya akuisisi pelanggan, layanan, dan administrasi secara efisien. Yang keempat adalah memperpanjang periode relasi dengan pelanggan. Nah, untuk bisnis model Canvas sendiri bisa dijelaskan oleh Nina. Terima kasih Kairul. Berikut bisnis model Canvas Kani Bakery yang terdiri dari 9 poin, yaitu customer segment, customer relationship, value proposition, key activities, key partner, channels, key resource, revenue stream, cost structure. Next. Kemudian untuk customer segment, di sini terdapat 3, yaitu customer Kani Bakery itu bisa dinikmati oleh masyarakat umum, industri kecil, rumah tangga atau UMKM, dan toko oleh-oleh. Di sini kalau untuk masyarakat umum, semua kalangan bisa menikmati, yaitu dari anak kecil hingga orang dewasa. Karena kandungan roti kami itu ibaratnya ramah untuk dimakan anak kecil kayak gitu. Kemudian bisa masyarakat umum di sini yang mempunyai atau menggunakan smartphone atau PC sehingga bisa memesan kue kami melalui delivery order atau ojek online. Kemudian kalau untuk industri kecil atau rumah tangga, di sini kue kami didistribusikan atau kita bekerja sama dengan industri kecil atau rumah tangga tersebut supaya masyarakat itu lebih bisa mudah menjangkau, mudah menikmati kue kami, dan juga industri kecil atau rumah tangga tersebut dengan kami sama-sama mendapatkan keuntungan. Kemudian kalau untuk toko oleh-oleh, walaupun kue kami tidak menjual berupa kue khas kota kami, tapi di sini kami pengen memperkenalkan kue kami kepada pelanggan-pelanggan kami yang dari berbagai daerah. Karena kan kalau misalkan di setiap kota itu kalau ada wisatawan daerah atau wisatawan mancanegara kan suka mampir ke toko oleh-oleh untuk beli kayak gitu kan. Nah, di sini kue kita didistribusikan ke toko oleh-oleh supaya pelanggan bisa menikmati. Next. Kemudian kalau untuk customer relationship, di sini ada 4, yaitu kita menyediakan gratis ongkir 20.000 untuk minimum pembelian minimal 200.000 khusus pemesanan melalui delivery order. Kemudian tujuannya itu untuk menarik pelanggan dan juga untuk tetap menjaga kualitas kuenya walaupun promo kayak gitu. Kemudian kita mengadakan promo di tanggal-tanggal tertentu. Di sini seperti di tanggal-tanggal karyawan gajian atau PD. Jadi kurang lebih itu akhir bulan sampai awal bulan, dari tanggal 25 sampai mungkin tanggal 5 kayak gitu. Kemudian juga kita ngadain promo untuk hari libur nasional seperti Natal dan Tahun Baru untuk menarik pembeli. Kemudian untuk di sini menyediakan juga potongan harga untuk member. Kemudian potongan harganya itu kita memberikan potongan harga 10% untuk member. Dan di sini tujuannya untuk menarik pelanggan supaya menjadi member kita sehingga dianya itu juga tetap sering beli kue ke kita gitu. Kemudian ada reseller, minimarket, dan pusat oleh-oleh tadi. Di sini supaya kami bisa terus mendistribusikan kue ke mereka. Next. Untuk value proposition di sini, kita menyediakan kue dan
roti tanpa pemanis buatan, yang pastinya kandungannya kan lebih sehat karena tadi penikmat kue kami juga itu kan berupa anak kecil, jadi tidak membahayakan. Kemudian juga bisa custom sesuai keinginan. Di sini seperti kue ulang tahun, jadi pelanggan bisa datang langsung ke toko kami, request untuk beli kuenya sesuai dengan keinginan mereka. Kemudian terdapat pelatihan pembuatan. Maksudnya di sini toko kue kitanya itu terdapat pelatihan. Jadi kayak kita buka kelas bakery gitu untuk kalau ada yang mau belajar bikin kue kayak gitu kan. Dan juga menerima kunjungan untuk TK dan SD kayak untuk membuat memberikan pelatihan mereka untuk membuat kue dan roti seperti koki cilik. Kemudian selanjutnya bisa membeli offline dan online serta layanan pesan antar. Next. Oke, activitiesnya di sini kita memasang spanduk. Di sini kita memasang spanduk di toko kami kayak gitu. Jadi kalau ada orang atau mobil, kendaraan lalu lalang bisa langsung melihat toko kami kayak gitu kan. Kemudian juga di sini kita ada periode untuk sering mengganti spanduknya. Jadi orang yang lalu lalang pelanggan itu nggak bosan. Kemudian promosi produk di sini by brosur, maksudnya jadi kan ada pelanggan yang datang langsung ke toko kami, kemudian bisa ngeliat promonya atau ngeliat menu-menu kue kaminya itu di pamflet atau brosur yang ada. Kemudian juga by sosmed, di sini kita promosi by WhatsApp atau by Instagram, Facebook dan sebagainya. Kemudian juga menjual offline. Di sini kita melayani pelanggan yang datang langsung. Kemudian di sini melayani driver ojek online, yaitu berupa kalau misalkan ada pelanggan yang ordernya by ojek online kan pasti driver itu kan datang kayak gitu buat ngambil. Nah, di sini karyawan kami melayani untuk menjual offline. Kemudian kalau untuk pengemasan, kue dan roti kami itu dikemas dengan kemasan yang aman, ramah lingkungan, dan menarik. Yang pastinya itu membuat senang penikmat roti dan kue kami sehingga bisa beli lagi kayak gitu. Kemudian untuk pengelolaan, di sini kita selalu membuat varian kue dan roti yang terbaru yang terupdate. Jadi ngikutin perkembangan zaman gitu. Kemudian untuk pendistribusian, kita mendistribusikan ke reseller, minimarket, dan toko oleh-oleh tadi. Next. Key partners Kenny Bakery di sini yaitu berupa supplier bahan kue dan roti yang pastinya bahan kuenya ini kandungannya berkualitas, kemudian bagus kayak gitu, dan juga tanpa pemanis buatan. Kemudian juga kita suka ikutan di acara festival dan bazar-bazar makanan. Seperti kalau di sini itu kayak festival kecap bango kayak gitu. Kemudian ada minimarket dan toko oleh-oleh, lalu pengusaha dan pusat atau tempat pariwisata. Selanjutnya bisa dijelaskan oleh Khairul. Terima kasih. Sama-sama Mbak Nina. Untuk key resource-nya sendiri, yang pertama keterlibatan modal, di mana modal pribadi menggunakan modal pribadi pemilik toko Kani Bakery yang pertama kali dilakukan, kemudian nanti selanjutnya akan mendapatkan untung nih ketika benar-benar produk kuenya bagus, kan pasti mendapatkan untung. Nah, kemudian kita melakukan wawancara mendalam tentang sebelum tenaga kerja dan SDM-nya sendiri, karena kan untuk keberlangsungan usaha diperlukan SDM atau tenaga kerja yang berkualitas. Nah, kemudian untuk bahannya sendiri kita menggunakan supplier bahan-bahan supplier dari bahan-bahan kue yang ada. Kemudian untuk alat kemudian ada tentang peralatan masaknya. Peralatan masaknya itu yang benar-benar mudah digunakan sehingga saat melakukan pelatihan koki cilik, anak-anak bisa digunakannya dengan baik. Kemudian untuk lokasinya sendiri, titik poin top dengan adanya titik poin toko di Google Maps dan infrastruktur toko. Nah, untuk channelnya sendiri
Yang pertama adalah penjualan langsung di toko Kani Bakery, kemudian kita menggunakan brosur, kemudian menggunakan media online kayak seperti Instagram, Twitter, Telegram, dan sebagainya. Kemudian melakukan penjualan pesan antar dalam kota melalui telepon dan juga WhatsApp. Kemudian kita penjualan pesan melalui online aplikasi seperti ojek online, Shopee Food, dan sebagainya. Nah, untuk cost strukturnya sendiri, kita melakukan bagi hasil dengan mitra driver, kemudian penyewaan infrastruktur server, kemudian biaya Google Maps, kemudian melakukan gaji pegawai, dan biaya pemeliharaan dan perbaikan sistem di setiap toko, cabang-cabang tokonya. Untuk revenue streamnya sendiri, yang pertama adalah penggunaan jasa transportasi, kemudian pengisian dompet elektronik, kemudian jasa pelatihan koki cilik, yang keempat adalah adanya paket produk, di mana paket produk sini kayak seperti pembelian ada paket plus jasa pelatihan koki cilik atau enggak. Nah, untuk kesimpulan sendiri, produk kue bakery ini memiliki dampak positif untuk masa depan dan memiliki update varian mengikuti perkembangan zaman. Dengan adanya roti cilik dalam membuat roti sehingga menjadi hobi anak-anak dalam membuat roti. Kerjasama dengan media sosial dan ojek online akan menjadi pesat, dan kemudian produk kue bakery ini akan memberdayakan masyarakat sekitar sehingga dapat membuka lapangan pekerjaan. Nah, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.